Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Maigo, NPM 2508326, kelas B semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses sintesis protein, karbohidrat, dan lemak. Pengertian sintesis. Secara umum, sintesis adalah kegiatan menyusun atau menggabungkan ide, data, atau unsur untuk membentuk suatu kesatuan yang baru dan lebih menyeluruh. Dalam ilmu biologi, sintesis adalah proses pembentukan molekul kompleks dalam tubuh organisme hidup dari bahan-bahan sederhana, biasanya dengan bantuan enzim dan energi. Proses sintesis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sintesis protein, sintesis karbohidrat, dan yang ketiga sintesis lemak. Sintesis protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun dari asam amino dan memiliki peran penting dalam pembentukan pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari asam amino yang berlangsung di dalam sel. Proses ini dikendalikan oleh DNA dan RNA, serta terjadi di ribosom. Protein yang dihasilkan berfungsi penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, enzim, dan hormon dalam tubuh. Proses sintesis protein. Pertama, transkripsi. DNA ditranskripsi menjadi RNA messenger mRNA di dalam nukleus. Kedua, translasi. mRNA diterjemahkan protein ribosom. Ketiga, inisiasi. Ribosom mengikat mRNA dan memulai proses translasi. 4. Elongasi. Asam amino ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Yang kelima, terminasi. Proses transiasi selesai ketika ribosom mencapai codon stop. Di sini saya akan menjelaskan tahapan proses sintesis protein. Yang pertama yang dibutuhkan pada tahap ini DNA dan RNA. Penguraian dari kedua itu menghasilkan RNA yang menempel pada ribosom, kemudian RNA itu terdapat di ribosom. Di dalam ribosom menghasilkan RNA, asam amino, kemudian RNA dan asam amino terurai menjadi RNA. Kemudian RNA tersebut menghasilkan polipeptida. Tahapan proses ini terjadi 2 kali. Kedua, proses sintesis karbohidrat. Karbohidrat adalah proses yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Sintesis karbohidrat terjadi dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses sintesis karbohidrat. Yang pertama, fotosintesis. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah CO2 dan HO2 menjadi glukosa dan oksigen. Yang kedua, sintesis pagi. Glukosa yang dihasilkan dan fotosintesis diubah menjadi pati yang merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat pada tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sintesis karbohidrat pada tahapan proses karbohidrat. Dibutuhkannya protein, karbohidrat, dan lemak. Ketiga energi ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, karbohidrat menghasilkan gula yang digunakan dalam proses glikolisis, kemudian protein menghasilkan asam amino yang masuk ke dalam proses glikolisis, dan juga lemak menghasilkan gliserol yang digunakan dalam proses glikolisis. Setelah selesai pada tahapan glikolisis, terurai menjadi lagi asetil CoA. Kemudian di sini aset hidup CoA digunakan pada tahapan sikul Class. Selanjutnya, proses sintesis lemak. Sintesis lemak. Sintesis lemak adalah molekul yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Sintesis lemak dapat terjadi di dalam hati dan jaringan adiposa. Proses sintesis lemak. Yang pertama itu sintesis asam lemak. Asam lemak disintesis dari asetil CO2 melalui proses yang disebut lipogenesis. Yang kedua, esterifikasi. Asam lemak diesterifikasi dengan gliserol untuk membentuk trigliserida. Dalam sintesis lemak, asetil CO2 diubah menjadi asam lemak melalui serangkaian reaksi enzimatik. Asam lemak kemudian diesterifikasi dengan gliserol untuk membentuk trigliserida yang merupakan bentuk penyimpanan pada tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis lemak. Sintesis lemak dimulai dengan konversi asetil CoA
menjadi molekul KOA di sitoplasma diikuti oleh perpanjangan rantai karbon dengan penambahan unil molenil secara bertahap oleh enzim sintase asam lemak atau FASE menggunakan NADPA sebagai produksi hingga menjadi asam lemak min-16 plamida. Setelah itu asam lemak dikemas menjadi trigliserol atau TAG dan diangkat artikel untuk disimpan sebagai energi cadangan. Kesimpulan, sintesis merupakan proses penting dalam biologi yang melibatkan pembentukan molekul kompleks proses protein, karbohidrat, dan lemak masing-masing memiliki mekanisme dan lokasi spesifik yang esensial bagi fungsi dan penyimpanan energi dalam organisasi. Proses ini memastikan bahwa sel-sel dapat menghasilkan komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan metabolisme. Dengan demikian, pemahaman tentang sintesis ini sangat penting untuk studi biologi dan ilmu kesehatan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.